Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu semua tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa harus pelamar prioritas lewat cara berikut ini. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ada kabar terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tanpa adanya pelamar prioritas. Seperti yang diketahui, Menpan RB membuka 2 tahapan seleksi P3K 2024 yang dikhususkan kepada semua tenaga honorer di tahun ini. Tahap yang pertama ditujukan kepada pelamar prioritas, merupakan pelamar prioritas guru atau P1 dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023, XTHK 2 atau tenaga honorer kategori 2 atau honorer K2 sesuai pangkalan data database THK 2 di BKN, serta tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Sementara itu, untuk P3K tahap kedua ditujukan khusus bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Namun demikian, ada rencana terbaru dari pemerintah untuk mengangkat semua honorer tanpa pelamar prioritas. Rencana ini juga sekaligus sebagai upaya dari pemerintah untuk menuntaskan semua honorer di tahun 2024 menjadi ASN atau aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Menpan RB. Pengusulan ini dilakukan oleh Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I, Tenaga Pendidikan atau Tendik Herlambang Sutanto. Herlambang Sutanto mengusulkan Menpan RB untuk membuka P3K tahap 3 khusus bagi honorer yang gagal dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Mengingat banyaknya honorer yang terdata TMS atau tidak memenuhi syarat di P3K tahap 1 maupun tahapan 2 nantinya. Padahal komitmen pemerintah sudah jelas bahwa penyelesaian tenaga honorer menjadi P3K akan dilakukan paling lambat bulan Desember 2024. Untuk mengcover hal tersebut, pengusulan P3K tahap 3 ini merupakan salah satu rencana yang dinilai sangat bagus.
Herlambang Susanto mendesak Menpan RB Rini Widiantini untuk membuka P3K tahap 3 dengan sejumlah formasi yang ditambahkan. Penambahan jumlah formasi ini agar semua honorer bisa mendaftar dalam seleksi P3K tahap 3 tanpa adanya pelamar prioritas lagi, termasuk di dalamnya honorer K2, non K2 masuk ke dalam database BKN maupun tidak. P3K tahap 3 juga dikhususkan bagi honorer yang gagal seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 serta tidak memiliki formasi pada seleksi sebelumnya. Bagi tenaga honorer yang memiliki seleksi P3K tahap 3 atau yang mengikuti seleksi P3K tahap 3 akan langsung diangkat menjadi ASN lewat P3K paruh waktu. Namun demikian, P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu seiring berjalannya waktu. P3K paruh waktu akan menjadi P3K penuh waktu yang didasarkan pada peranggingan dan kekuatan APBD di daerah masing-masing atau untuk mengisi P3K atau PNS yang pensiun pada saat itu sehingga ada lowongan formasi. Lewat adanya usulan P3K tahap 3 ini diharapkan semua tenaga honorer di tahun 2024 bisa diangkat menjadi ASN tanpa adanya pelamar prioritas lagi. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu semua tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K tanpa melewati prioritas atau tanpa melewati pelamar prioritas lewat cara tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.